Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang info-info menarik dan fakta-fakta unik mengenai Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 30 fakta Kabupaten Jeneponto. Kira-kira seberapa unik kabupaten yang satu ini? Apa saja kelebihan yang dimilikinya? Penasaran? Sebelum lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini makin berkembang dan memberikan banyak informasi dan pengetahuan kepada banyak orang. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 30 fakta Kabupaten Jeneponto. Nomor 1. Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah yang lumayan besar, yakni mencapai 749,79 km persegi. Dengan ukuran sebesar ini, maka Jeneponto nyaris 4 kali lebih besar daripada ibu kota Makassar, yang hanya memiliki luas kurang dari 200 km persegi. Nomor 2. Salah satu alasan mengapa Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah yang luas adalah karena wilayah Jeneponto mencakup 11 kecamatan sekaligus. Nomor 3. Tercatat Jeneponto memiliki jumlah penduduk sebesar 342.700 jiwa. Nomor 4. Jeneponto adalah daerah penghasil garam terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 5. Jeneponto sendiri dijuluki sebagai kota kuda. Ini karena jumlah populasi kuda di Jeneponto terbilang besar. Nomor 6. Karena dikenal sebagai kota kuda, maka tak heran kalau Jeneponto juga mempunyai kuliner unik dengan berbahan dasar daging kuda. Yap, inilah coto kuda yang dikenal memiliki rasa yang sangat nikmat dan tak kalah dengan coto Makassar yang berbahan dasar daging sapi. Nomor 7. Jeneponto pertama kali diresmikan pada tanggal 1 Mei 1867 dan tanggal tersebut sampai sekarang menjadi tanggal hari ulang tahun Kabupaten Jeneponto itu sendiri. Nomor 8. Pada masa kolonial Jepang, tercatat ada 2 orang pahlawan yang paling terkenal dari Jeneponto. Beliau adalah Makassau dan Karaeng Binamu, yang dikenal karena keberaniannya dalam melawan penjajah pada saat itu. Nomor 9. Dalam sejarahnya, di Jeneponto dahulu terdapat 3 kerajaan terkuat. 3 kerajaan tersebut adalah Kerajaan Arungkeke, Kerajaan Binamu, dan Kerajaan Bangkala. Nomor 10. Tahukah kalian kalau orang Jeneponto itu dikenal memiliki sifat kesetiakawanan yang kuat loh? Maka kalau kalian ke Jeneponto, usahakan cari 1 atau 2 orang teman di sana, karena orang Jeneponto itu terkenal setia kawan. Nomor 11. Kita kembali ke coto kuda yang tadi. Tahukah kalian kalau coto kuda sangat digemari, selain karena rasanya yang enak, juga karena coto kuda memiliki beberapa khasiat. Menurut penelitian, coto kuda dikabarkan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit titanus, lemah syahwat, hingga nyeri otot. Nomor 12. Selain terkenal dengan coto kuda, kuliner lain dari Jeneponto yang bisa kalian nikmati adalah gogoso, lamang, bayau, kanasa, dan masih banyak lagi. Nomor 13. Salah satu daya tarik wisata Jeneponto ada pada air terjun Tamalulua. Objek wisata ini sendiri terletak di daerah Kecamatan Rumbia. Yang membuat air terjun ini unik adalah karena air terjun ini terbagi menjadi 3 bagian serta memiliki ketinggian yang bisa dikatakan cukup tinggi. Selain itu, pemandangan yang terdapat di air terjun ini juga dijamin sangat memanjakan mata tentunya. Nomor 14. Jeneponto sendiri juga terkenal dengan kegiatan pacuan kudanya, atau lebih dikenal dengan balapan kuda. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu dan juga di acara-acara besar yang juga ikut menghadirkan kuda-kuda yang berasal dari luar Jeneponto itu sendiri. Nomor 15. Kincir angin. Mungkin ini masih terdengar asing, utamanya di Indonesia. Percaya atau tidak, di Jeneponto ada sebuah kawasan pembangkit listrik yang bernama PLTB Tolo. Keunikannya adalah mereka menggunakan wind turbine sebagai salah satu alat untuk membangkitkan listrik. Proyek ini sendiri sedang dalam tahap pemaksimalan. Bersiap-siaplah merasa seperti berada di luar negeri apabila kalian mengunjungi tempat ini. Oke? Nomor 16. Lembah Hijau Rumbia. Satu lagi objek wisata yang wajib kamu kunjungi apabila ke Jeneponto adalah Lembah Hijau Rumbia. Meskipun bukan objek wisata alam, namun kolam permandian yang satu ini memiliki keunikan tersendiri karena berada di ketinggian 1000 mdpl. Maka tak heran kalau air kolamnya akan terasa sejuk dan pemandangannya juga akan terasa sangat indah. Nomor 17. Pantai Tamarunang. Pantai Tamarunang adalah salah satu destinasi wisata wajib yang ada di Jeneponto. Objek wisata ini tak kalah indahnya dengan Pantai Losari yang ada di Makassar, karena juga memiliki keindahan yang sangat layak untuk diabadikan dengan kamera.
Nomor 18, selain Pantai Tamarunang, Pantai Garasikang juga adalah salah satu tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pantai ini menawarkan gugusan karang yang berpadu dengan birunya lautan yang tentunya akan sangat memanjakan mata. Nomor 19, Batu Siping. Bagi saya sendiri, objek wisata yang satu ini wajib sekali untuk dikunjungi. Objek wisata Batu Siping menawarkan bebatuan-bebatuan dengan berbagai macam bentuk yang unik yang tentunya terbentuk secara alami yang terjadi karena adanya proses abrasi laut yang ada di sekelilingnya. Nomor 20, Danau Bulu Jaya. Masih dari destinasi wisata, kali ini adalah Danau Bulu Jaya yang menawarkan keindahan danau serta bukit-bukit yang ditutupi oleh rumput hijau. Kebanyakan wisatawan yang datang ke sini biasanya akan berfoto-foto dan ada juga yang duduk-duduk santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi di atas bukit. Angin sepoi-sepoi menikmati senja di atas bukit. Izinkan ku lukis senja. Nomor 21, Pantai Biringkasi. Jeneponto memang seolah tidak pernah kehabisan objek wisata. Kali ini Pantai Biringkasi yang dikenal dengan sebuah jembatan panjang yang bisa kamu lalui. Meskipun kamu tidak bisa berlarian di atas pasir putihnya, namun menikmati keindahan laut dengan iringan angin saja saya rasa adalah daya tarik utama dari pantai ini. Nomor 22, di awal tadi saya menyebutkan kalau Jeneponto sendiri adalah daerah penghasil garam terbesar di Sulawesi Selatan. Maka tak heran apabila kalian mungkin tertarik untuk mengunjungi tambak garam yang ada di Jeneponto. Di sini kalian bisa melihat proses pembuatan garam secara tradisional namun dengan kualitas yang bagus dan terjamin mutunya. Nomor 23, di Jeneponto terdapat makam Raja-Raja Binamu. Di makam ini selain bersiarah tentunya kamu juga bisa mempelajari sejarah dari makam yang telah berusia ratusan tahun ini. Nomor 24, Britaria Kasih. Britaria Kasih adalah salah satu pantai yang terdapat di Jeneponto. Yang unik dari pantai ini adalah pada bibir pantainya air laut yang ada di situ adalah air tawar dan bukan air asin. Nomor 25, selain itu pantai ini juga memiliki sebuah kolam renang yang berair tawar dengan kedalaman laut. Nomor 26, objek wisata ini merupakan objek wisata yang paling saya rekomendasikan untuk kalian kunjungi. Karena selain unik, objek wisata Britaria Kasih ini juga mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap seperti villa penginapan, masjid, kios, penjual souvenir, hingga area jogging dan lapangan tenis pun ada di sini. Nomor 27, salah satu alasan mengapa Jeneponto dijuluki sebagai negeri kuda adalah karena masyarakatnya sendiri gemar makan kuda. Maka jangan heran kalau di acara-acara hajatan atau pengantin akan selalu disediakan makanan berbahan dasar daging kuda. Nomor 28, bagi orang Jeneponto sendiri, menghadiri acara hajatan, pernikahan, dan acara lainnya, kalau tidak ada daging kuda, sama saja ibarat makan sayur tanpa garam. Serasa kayak ada yang kurang begitu. Nomor 29, di Jeneponto sendiri terdapat pasar kuda, yang menjadi satu-satunya pasar kuda yang ada di Sulawesi Selatan. Nama pasarnya adalah Pasar Tolo, yang tentunya menjadi tempat untuk memperjualbelikan kuda. Nomor 30, di pusat kota Jeneponto terdapat patung kuda yang berdiri kokoh. Patung inilah yang menjadi simbol dari daerah Jeneponto itu sendiri. Bagaimana? Tertarik ke sana? Dan teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan like dan share ke ini video supaya makin banyak yang tahu keunikannya Jeneponto. Dan komen di bawah daerah mana lagi di Sulawesi Selatan yang perlu kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.